warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah, kembali lagi bersama Ustazah Siti. Baik anak-anak, Ustazah berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat kalian tetap terus ada ya, jangan turun walaupun kita hanya belajar secara online. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, bagaimana sikap berdoanya? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan di sekitar rumahku. Ustazah ingin memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Ustazah, kalian mampu menentukan hubungan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, kalian mampu menentukan bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Nah anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum memasuki materi kita, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat peristiwa kebakaran hutan? Menurut kalian, apa yang menyebabkan kebakaran hutan itu bisa terjadi? Ya anak-anak, kebakaran hutan ini merupakan salah satu akibat kerusakan alam yang dilakukan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak, Ustazah ingin menjelaskan kepada kalian hubungan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan. Allah telah mengaruniakan manusia akal yang cerdas. Namun manusia seringkali tidak menggunakan akalnya dan melakukan hal yang merugikan diri sendiri dengan berbuat kerusakan. Kerusakan lingkungan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya alam. Terjadinya ketidakseimbangan ini diakibatkan oleh ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa contoh ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Yang pertama yaitu mereka melakukan penebangan secara liar dan besar-besaran. Yang kedua, mengambil hasil laut dengan menggunakan pukat harimau atau bom. Yang ketiga, membuka lahan dengan cara membakar hutan sehingga tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan musnah semuanya. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh beberapa ulah manusia. Akibat yang terjadi dari eksploitasi tersebut adalah terjadinya bencana banjir, kekeringan, tanah gundul, longsor, dan kekurangan pangan. Oleh karena itu anak-anak, lingkungan harus dijaga dan dilestarikan. Jika manusia, kita semua melestarikan lingkungan, maka manfaatnya akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah anak-anak, bagaimana cara melestarikan lingkungan itu? Di sini ada beberapa cara untuk pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Jadi, kita tidak boleh menebang sembarangan. Kita harus memilih pohon mana yang layak untuk ditebang. Yang kedua yaitu melakukan penanaman kembali pada lahan-lahan yang gundul atau reboisasi.
Jadi, setelah kita menebang pohon, lahan-lahan menjadi gundul. Kita harus menanam kembali pohon agar lahan itu dapat tumbuh lagi pohon-pohon yang nanti akan bermanfaat untuk kita juga. Yang ketiga yaitu menjaga kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk alami. Contohnya pupuk kompos atau pupuk kandang. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kelestarian sumber daya alam. Salah satunya yaitu ada hutan. Tentunya di dalam hutan pasti ada tumbuhan yang beraneka ragam tumbuh di dalamnya. Nah, sekarang Ustazah ingin menjelaskan kepada kalian mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kalian bisa melihat materi yang ada di buku JCT halaman 20 dan di buku BOS kalian juga di halaman 20. Jadi anak-anak, tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Pada umumnya, bentuk akar ini besar meruncing pada ujungnya. Bentuk yang runcing memudahkan akar menembus ke dalam tanah. Akar sendiri juga memiliki bagian-bagian utama, yaitu inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Kalian bisa melihat gambar yang ada di video ini atau yang ada di buku kalian. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan pembuluh tapis yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar disebut juga bulu akar yang berfungsi untuk menembus tanah dan menyerap air dari dalam tanah. Sedangkan ada tudung akar yang terletak di ujung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Baik anak-anak, berdasarkan bentuknya akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang dan berukuran sama besar. Akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan berketing satu atau monokotil. Contohnya yaitu pada tanaman jagung atau padi. Selanjutnya yaitu ada akar tunggang, memiliki satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang dan akar lain yang merupakan percabangan akar utama. Akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya yaitu ada pada pohon mangga. Fungsi akar antara lain untuk menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat pernapasan. Nah anak-anak, itulah tadi fungsi akar secara keseluruhan. Bagian yang selanjutnya yaitu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang memiliki struktur yang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang terdapat pembuluh kayu dan tapis. Batang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Pada batang berkayu terdapat kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar dan dalam. Ke arah luar membentuk kulit, ke dalam membentuk kayu. Batang berumput memiliki ruas-ruas dan pada umumnya berongga. Sedangkan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair.
Nah, anak-anak, fungsi batang secara keseluruhan yaitu sebagai penopang, pengangkut, penyimpan cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan. Bagian yang ketiga yaitu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau karena mengandung klorofil. Jadi anak-anak, daun itu mengandung klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun yang menyebabkan daun menjadi berwarna hijau. Di dalam daun memiliki bagian-bagian yaitu ada tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4, yaitu ada menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Berdasarkan jumlah helai daunnya, daun dapat dibedakan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal merupakan daun yang memiliki 1 helai daun pada tangkainya. Sedangkan daun majemuk adalah daun yang memiliki jumlah helai daun lebih dari 1 pada tangkainya. Adapun fungsi daun secara keseluruhan yaitu tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua yaitu tempat berlangsungnya proses pernapasan yang terjadi pada mulut daun atau stomata. Yang ketiga yaitu tempat berlangsungnya proses penguapan. Nah anak-anak, bagian yang selanjutnya yaitu ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik bagi makhluk hidup lainnya. Bunga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif atau terdapat proses pembuahan. Bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Yang pertama yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang terletak di bawah bunga. Fungsinya yaitu sebagai penopang dan penyambung bunga dengan batang. Yang kedua ada kelopak bunga, yaitu pelindung bunga saat masih kuncup. Bentuk dan warna kelopak bunga seperti daun. Yang ketiga yaitu mahkota bunga, yaitu bagian perhiasan bunga. Mahkota memiliki warna-warna yang indah sehingga menarik kupu-kupu dan serangga lain untuk datang. Yang keempat yaitu putik dan benang sari yang merupakan alat perkembangbiakan bunga. Putik terletak di bagian tengah bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada putik terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Sedangkan benang sari berada di tengah bunga, dekat dengan mahkota bunga. Benang sari ini berperan sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari menghasilkan serbuk sari yang bersifat ringan, sehingga mudah tertiup angin. Nah anak-anak, berdasarkan kelengkapan bagian bunga, jenis bunga ini dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan putik disebut bunga betina. Sebaliknya, bunga yang memiliki alat perkembangbiakan hanya benang sari disebut dengan bunga jantan. Baik anak-anak, bagian yang terakhir yaitu ada buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah terdiri dari bagian tangkai, kulit, daging buah, dan biji. Nah anak-anak, bagian buah yang sering kita makan itu disebut daging buah. Sedangkan biji
merupakan hasil dari pembuahan antara serbuk sari dan putik. Biji akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Berdasarkan keping biji, biji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Yang sudah tadi kita sempat bahas, contohnya untuk tumbuhan monokotil yaitu ada kelapa, padi, dan jagung. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil contohnya ada kacang-kacangan, mangga, dan jeruk. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini, yang dimana tadi kita sudah belajar tentang hubungan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan, yaitu contohnya tadi ada hutan, bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan sumber daya alam kita, dan kita juga tadi sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baik anak-anak, jangan lupa kalian baca kembali materi yang ada di buku kalian dan jangan lupa mengerjakan tugas yang akan Ustazah berikan. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ingin menyampaikan ukhrawi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Jika kita melakukan kerusakan, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi oleh karena itu kita wajib untuk menjaga lingkungan kita. Ukhrawi yang kedua yaitu dalam suatu peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan kepada pasukan Muslim untuk tidak melukai wanita dan anak-anak, merusak bangunan dan mengganggu tumbuhan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya tumbuhan bagi manusia. Kita tidak boleh mengganggu tumbuhan ataupun merusaknya dengan alasan apapun. Ayo anak-anak, mulai sekarang kita harus lebih peduli terhadap tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Baik anak-anak, itulah tadi ukhrawi yang terkandung dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Ayo anak-anak, bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kalian baca lagi ya buku kalian di rumah dan kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Baik anak-anak, Ustazah ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjauhi tempat-tempat keramaian. Baik anak-anak, Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap semangat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.